sebagian besar orang. Hadiah mahal seperti rumah, mobil hingga paket umroh jadi gula yang mengundang semut untuk berdatangan. Kita punya hadiah 3 rumah, 3 mobil, 10 hadiah umroh, 15 kulkas, 3 setrika, dan juga 3 Hadiah dengan nilai total miliaran rupiah itu diberikan oleh 3 pasang capres-cawapres yang melakukan kegiatan terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada bulan September lalu, pasangan Anies Muhaimin menggelar jalan gembira yang dihadiri puluhan ribu warga Makassar. Panitia mengklaim acara yang menjadikan hadiah mobil, paket umroh, hingga sepeda motor itu dihadiri 1 juta orang. Pasangan lain rupanya tak kalah. Pada 25 November lalu, pasangan Prabowo Gibran menggelar acara jalan sehat putaran. Acara yang dihadiri Gibran ini masa tak kalah banyak. Begitu pula hadiah yang disediakan tak kalah dahsyat. Mereka mengiming warga yang datang dengan hadiah rumah, 2 mobil, 22 paket umroh, dan puluhan hadiah lain yang lainnya capai 2 miliar rupiah. Sedangkan Ganjar Mahfud menyediakan hadiah paling fantastis. Pasangan nomor urut 3 itu ini warga Makassar dengan hadiah nilai 3 miliar rupiah. Hadiah yang disiapkan berupa 3 rumah, 3 mobil, 33 paket umroh, dan puluhan hadiah lainnya. Pakar politik Siti Zuro menilai hadiah yang diberikan oleh pasangan capres-cawapres merupakan praktik menghalalkan berbagai cara untuk mendulang dukungan. Semua cara itu akan diambil, terutama belakangan ini kita menyaksikan bagaimana jalan sehat, lari sehat, gitu ya, jalan cepat atau apapun ya, olahraga itu dimasuki dengan cara-cara yang intinya itu mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin dengan iming-iming tentunya akan mendapatkan contoh berpais gitu ya. Sedangkan pakar komunikasi politik UNER, Rahmah Ida menilai hadiah yang diberikan oleh capres-cawapres itu merupakan politik uang. Hanya saja politik uang disamarkan dalam bentuk hadiah berharga. Saya melihat bahwa esensi dari hadiah itu sebenarnya tidak lain adalah money politics yang dilakukan oleh para kandidat capres dan cawapres itu sendiri untuk berkompetisi mendapatkan suara. Selain tidak mendidik pengerahan massa dengan menjanjikan atau memberikan hadiah berharga itu dinilai menjadikan demokrasi Indonesia tidak sehat. Jadi demokrasi itu tidak lagi sekarang partisipasi aktif masyarakat, namun partisipasi masyarakat itu dilihat dari bagaimana masyarakat itu menerima uang tersebut. Sayangnya sebenarnya bahwa pemimpin negara kita itu harusnya mengajari demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik pada masyarakat. Politik uang dalam setiap kontestasi politik sebenarnya berlangsung sejak lama. Hanya saja setiap periode pemilu memiliki cara-cara yang berbeda. Banyaknya warga yang datang dalam acara capres-cawapres dinilai sebagai sebuah mata morgana. Paslon boleh membusungkan dada karena besarnya warga yang datang. Namun sebagian besar dari mereka datang bukan untuk mendukung, melainkan berharap hadiah. Ini akan semakin meyakinkan atau memantapkan paslon dan partai politik yang mendukung paslon tadi itu untuk mengatakan kepada Indonesia atau pada dunia dukungannya signifikan. Padahal tidak serta-merta sebetulnya antara antusiasme masyarakat untuk datang menghadiri olahraga sehat tadi itu dan iming-iming gitu ya akan ada door prize yang sangat menggunakan dapat mobil, dapat motor, dapat umroh dan sebagainya tadi itu. Tentu itu yang jauh lebih menarik. Tidak ada pemilu pun mereka akan berkumpul datang.
Era keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin dewasa dalam politik. Politik uang dalam beragam bentuknya tidak lagi efektif menghadirkan kemenangan. Saya pikir komunikasi politik yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin parti atau komunikasi politik capres dan cawapres itu sekarang juga banyak diperhatikan. Tentu saja pengaruh media sosial menurut saya itu sangat signifikan ya untuk bisa mempengaruhi bagaimana arah pilihan masyarakat. Masyarakat saya kira juga cerdas untuk memperhatikan apa yang mereka lihat dari media sosial yang ada. Apa yang dilakukan oleh elit politik tersebut dinilai menjadi hambatan menuju puncak demokrasi yang lebih beradab. Mereka selalu menggunakan cara-cara yang membuat demokrasi di Indonesia berjalan mundur. Dalam hitungan jari seharusnya 1, 2, 3 maksimal 3 kali itu kita sudah naik kelas, kita sudah menapaki demokrasi yang substantif, tapi kita belum sampai ke satu pembelajaran seperti itu. Karena kita menyaksikan elit faktornya yang konstrainer yang menghambat demokrasi kita, yang lalu membuat perjalanan demokrasi kita, proses demokrasi kita ini tertatih-tatih karena ditarik mundur terus-menerus. Politik uang dengan beragam bentuknya seharusnya menjadi perhatian penyelenggara dan pengawas pemilu. Harus ada aturan yang melarang praktek politik uang dalam bentuk apapun. Jika tidak, penyelenggara dan pengawas pemilu dinilai memiliki andil menjerumuskan bangsa ini dalam praktek politik kotor.